Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Ini karena apa ya? Kenapa malam minggu gitu ya? Karena ini mengatur jadwalnya sama narasumbernya agak susah ya. Karena sibuk gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol soal tips lolos wawancara LPDP. Nah, barangkali teman-teman yang menonton ada yang berkeinginan untuk mendaftar LPDP atau sedang proses. Nah, ini nanti kita akan dengar bersama tips lolos wawancara LPDP dengan salah satu pembicara yang menurut saya keren sih. Nah, ini orangnya sudah gabung. Coba saya panggil dulu. Mana ini? Oh ya, nanti barangkali ada teman-teman yang ingin tanya, boleh langsung tanya di kolom komentar. Indra. Halo Indra. Ini mana ya? Ternyata keluar lagi ini. Oke, sambil menunggu narasumbernya masuk, nanti saya akan membacakan sedikit CV-nya yang kemarin saya sudah tampilkan di pamflet. Mana ini ya? Oh, ini. Ini kalau ada yang tanya boleh langsung tanya di kolom komentar ya. Ya, ini dia pembicara yang sangat luar biasa sudah hadir dalam live. Oke, halo, selamat malam. Ini manggilnya Halo, Kak ya, harusnya Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Boleh ditata dulu Ya, ini untuk nggak ada meja bentar. Wait, wait ya, ya. ditata dulu ya. Wah, ini sepertinya harus menyeting. Halo yang sedang menonton, ada Bahtiar. Halo, Yar. Dan halo, sudah belum? Nggak gini aja nggak? Oh. Ya, yang penting orangnya kelihatan ya. Oke. Halo, Nggak ada meja selamat nih di malam. sini. Ya Allah. Ya, selamat malam. Udah siap ini. Oke, Saya mulai dulu Insya ya. Allah. Siap. Selamat Hmm. malam Kak Sriatun. Nah, ini saya manggilnya harus Kak ya karena ini identik dengan jiwa-jiwa pramuka gitu. Saya juga pernah pramuka jadi ngundangnya itu ya Ya, Kak dan Dik ya kayaknya ya. oke. Oke, saya bacakan dulu. Ini adalah Ya. seorang wanita inspiratif yang malam hari ini kita akan sharing bersama mengenai tips lolos wawancara LPDP gitu ya. Jadi Kak Sriatun ini saya kenalkan dulu sedikit ya. Kak Sriatun adalah salah satu awardee dari LPDP tahun 2021. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan kenalan sendiri. Oke, Kak Sriatun boleh kenalan dulu dari mana, terus kemudian Oke ya. apa lagi ya? Jurusannya apa, terus alumni mana? Oke, terima kasih Kak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riyadi gitu ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya. Oke, karena kita tajuknya adalah anak kokonut ya, begitu. Gak Ya, apa-apa. Oke, eh, selamat ya, selamat malam. Izin memperkenalkan diri ya.
nama saya Sriatun, biasa dipanggil, ada yang manggil Bu Asri, ada yang memanggil Sri begitu. Ya, jadi silakan seenaknya kalian memanggil siapa. Saya dari Universitas Negeri Semarang dulunya, S1-nya begitu. Dan asal saya dari Batang, Jawa Tengah. Ini maaf ya suaranya agak bendeng-bendeng gimana gitu karena itu habis main tau flu kan suka Waduh, main hati-hati ya. gitu Kak Iya, Riyadi. pantesan suaranya agak Oke. agak beda gitu ya. Oke, bisa dilanjutkan. Oh, ini kayaknya sinyalnya Kak Sriatun ini agak agak bermasalah ya. Oke, masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya soal LPDP ataupun soal kegiatan-kegiatan di lingkup kampus gitu nanti boleh ditanyakan langsung di kolom komentar. Oh, ini ternyata baru keluar ya. Saya coba hubungi lagi. Ya, ini sepertinya terkendala terkendala jaringan ya. Hmm, Oke, sorry sorry maaf tadi agak halo, gangguan gimana? dari tadi gangguan jaringan Ri. Oke, oke. Baik, Tuh. langsung saja dilanjutkan Kak Sriatun perkenalannya. Oke, tadi sudah sampai ya saya sekarang ngajar di SMA IT Abu Bakar Kulon Progo dan ya Oh, alhamdulillah nanti tahun depan ya jauh ya berkelana begitu. Dan alhamdulillah nanti tahun depan semoga Bismillah sama Kak Riyadi juga ya bisa kuliah lanjut gitu dan oke. menjadi gitu sih Ri. Itu aja. Ya, jadi Kak Sriatun ini adalah alumni dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya di jurusan Bahasa dan Sastra Pendidikan atau apa ya? Bahasa dan Sastra Jawa ya. Kok saya lupa ya tiba-tiba ya. Bahasa dan Sastra Ya untuk Jawa. Ya. tentunya kan bahasa dan sastra Jawa. Nah untuk Ah, nanti insya Allah yang lanjutannya itu saya spesifiknya ke bagian linguistik begitu. oh Karena linguistik gitu ya. skripsiku itu tentang linguistik. Terus conference yang aku ikuti ya sama Riyadi toh kemarin toh pas di Bandung itu kan berkaitan dengan linguistik. Jadi saya ambil linguistik gitu. Oke, baik. Kalau Itu sedikit perkenalan ya. Kak Sriatun ini mungkin untuk HP-nya bisa ditaruh di mana gitu? Kalau bisa, biar aman ya. Yang nonton biar nggak goyang-goyang gitu ya. Nah, itu sedikit perkenalan dari Kak Sriatun. Ini Ya, sebelum saya lanjutkan untuk membahas topik utamanya gitu ya. Topik utamanya adalah anak kokonat bagi tips lolos wawancara beasiswa LPDP. Nah, sebelum masuk ke itu, saya ingin ngulik kehidupannya Kak Sriatun gitu ya. Jadi setelah lulus ini kegiatannya ngapain? mm, oke. Setelah saya lulus S1, saya pernah ngajar di aku ngajar di SMA Unggulan PMS Pondok Hmm. Modern Selamat Kenal. Terus habis itu yo resign ya karena ada beberapa pertimbangan begitu, pertimbangan dalam hal mau persiapan seleksi juga kan. Kalau aku memang butuh waktu, nggak bisa kalau dibarengin karena di sana sistem kerjanya kan hampir 13 jam gitu. Kemarin seleksinya selesai, terus lanjut jadi guru di SMIT Abu Bakar. Oh, berarti dari asalnya dari Batang, kemudian pernah ngajar di Kendal, kemudian resign lagi di Kulon Progo gitu ya. Berarti jarang pulang ya kamu ya? Iya, enggak. Selama 7 bulan aku di rumah. Gila enggak? Oh iya, Ding. Karena WFH ya? Ya freelance gitu. Oh, berarti sekarang kesibukannya memang mengajar di salah satu SMA ya?
SMA di Kulon Progo, jadi deket Jogja gitu. Oh, oke. Selain ngajar, mungkin ada kegiatan lain, Kak Sriatun? Hmm. Kalau sekarang masih fokusnya ngajar ya, karena kan saya di sini juga masih baru gitu, masih beberapa bulan. Kemarin kan habis seleksi wawancara gitu kan, terus sambil nunggu pengumuman itu, terus ya ini benar-benar emang niat nyari kerjaan buat nantinya kan ya sambil menunggu PK gitu kan, menunggu PB gitu, Iya. ya paling nggak kerja gitu. Gitu. Nah, ini barangkali kayaknya ada teman-teman juga yang nonton hari ini yang baru proses seleksi beasiswa LPDP ya. Kemarin sudah pengumuman administrasi, kemudian masih menunggu jadwal TPA ya. Dan nanti boleh ditanyakan langsung, ini berkaitan dengan tips lolos wawancara LPDP, karena uh, ketika orang mendengar seleksi wawancara itu kan kesannya kayak wah menakutkan nih. Nah, nanti kita akan dengar langsung dari salah satu peserta yang sudah lolos LPDP. Nah, sebelum masuk ke topik utama, saya ingin mengulik lagi ya, Kak Sriatun. Ini Ya. kalau di pamflet kemarin saya sudah membuat ya, jadi ada beberapa hal yang menjadi uh, unggulan di itu dari Kak Sriatun. Pernah meraih Pramuka Pandega Garuda Jawa Tengah. Nah, ini bisa diceritakan nggak? Kalau Pramuka itu kan ada tingkatannya juga ya. Ini bisa sampai Pramuka Pandega. Itu bisa diceritakan sedikit gimana, Kak? Iya sih, ini memang lanjutan programku ya. Misal kan dulu aku SD ikut siaga gitu kan. Nah, dan alhamdulillah dipercaya itu ikut siaga sampai 3 kali gitu. Padahal umurnya udah lebih gitu kan. Terus ikut jambore, terus nah di MTS itu kan aku nggak aktif sama sekali. Terus dilanjut A dan dilanjut perguruan tinggi. Nah, di situ semakin termotivasi dengan kakak-kakak yang ada di pramuka itu kan, mereka bisa sampai tingkatan tertinggi. Why not ketika kita sudah kadung nyemplung gitu kan istilahnya. Nah, terus ya gitulah. Jadi maksimalkan. Biasanya kan ada pepatah gini kan. Ketika kita menguasai salah satu bidang, yo memang satu bidang nggak apa-apa, tapi yang benar-benar sampai dalam gitu, daripada kita uh, ya hanya sekadar tahu-tahu aja tapi kan itu sama aja. Itulah intinya, ada kayak gitu, kata-kata kayak gitu ya, itu yang jadi motivasi aku untuk ya udah ketika sudah masuk ke Pandega ya Pramuka, habis Panega di UNES itu kan ada Penega ada Pandega gitu, masih umurnya gitu. Nah, terus setelah Penega lanjut ke Pandega. Nah, Pandega ada nih temenku yang emang pengen banget jadi Pandega gitu. Jadi akhirnya ya sama bareng-bareng, berjuang bareng untuk itu Oh, mengikuti Pandega Garuda, dan itu dengan seleksi yang lumayan rumit banget ya. Itu kan ngepasti aku skripsi udah mau selesai. Skripsian udah mm, mau selesai, terus bingung kan mau ngapain gitu setelah skripsian. Posisi wisuda kan September gitu kan. Wisuda September. Nah, kan masih ada waktu lama gitu. Nah, pas itu 2019 aku langsung ikut gitu. Langsung ikut Pandega Garuda dengan seleksi yang Masya Allah begitulah. oh. Saya bisa membayangkan betapa susahnya ya sampai ke iya Pandega ya. Soalnya saya dulu kan juga tertarik dengan pramuka gitu. Waktu SMA sudah sampai laksana, terus kemudian pas waktu kuliah awal-awal itu sempat ikut tapi ternyata ya nggak kuat lah. Nah, akhirnya ya sudah mandek gitu. Ketemu Sebelum lanjut ya Kak Allah. Sriatun, ini ada yang menyapa, mungkin temannya ya. Sukses selalu Kak Sriatun. Oke, terima kasih ini dari ini temannya ya Kak Kelas barangkali ya. 10. Oh, kelas 10. Iya, ya, terima kasih. Ini Oh, enggak yang gitu. Tika Aulia, satu SMA gitu di rumah. Terus Oh, yang gitu. tadi ada kali itu anak didikku ya. Iya.
sudah punya anak banyak ya ternyata ya. Oke, jadi itu Ya, adalah pernah menjadi atau meraih Pramuka Pandega Garuda Jawa Tengah, gitu ya. Saya membayangkan betapa sulitnya mencapai titik itu ya. Waktu itu saya ini juga sharing sedikit ya Kak Sriatun. Jadi waktu itu ya benar. ketika SMA saya juga pernah sampai ke Laksana dan itu memang kegiatannya sangat kayak bener-bener survive gitu. Kita harus bisa survive di alam terbuka. Ya, saya nggak bisa membayangkan ini sampai Pramuka Pandega. Jadi apa yang kemudian bisa apa ya bisa bisa tertarik sampai segitunya selain ya punya Iya, ketertarikan dengan pramuka gitu. iya. Karena aku jiwanya jiwa kompetitif ya. Jadi nggak mau yang Oh, biasa-biasa aja. Ketika ada peluang lain misalkan di jurusanku sendiri bahasa Jawa, mereka itu teman-temanku itu pada expert banget di bidang bahasa Jawa gitu. Jadi aku tuh kayak ketinggalan banget loh. Aku nggak bisa, maksudnya nggak bisa karawitan dengan expertnya seperti mereka-mereka, kemudian main ketoprak yang mereka itu jago banget gitu loh. Jadi aku harus punya nilai lain atau punya apa ya peran lain lah istilahnya agar anak jurusan bahasa Jawa itu tidak dipandang sebelah mata gitu kan, apalagi jurusan bahasa Jawa kan notabene tahu sendiri begitu. Terus aku mulailah ikut pramuka dan di situ emang dari awal di semester 2 itu udah jadi pengurus yang UKM pusat begitu, alhamdulillah dipercaya begitu. Nah terus akhirnya uh, sampai berlanjut karena emang niatku itu yo pengen kompetisi, pengen mengabdi. Tiga tribina kan di dalam pramuka itu ada bina satuan, bina apa namanya, ada bina satuan, bina diri dan bina masyarakat. Nah, bina satuannya itu kan aku pernah ngabdi di beberapa sekolah untuk menjadi guru pramuka gitu ya. Terus yang kedua itu pernah, nah ada beberapa yang untuk bina masyarakat seperti ikut kegiatan-kegiatan macam-macam gitu. Terus dilanjut untuk bina diri. Nah, menjadi PR-ku kan ketika sudah sampai di tingkat penegak begitu, terus lanjut Pandega. Nah, setelah Pandega pengen nih berkontribusi lebih lagi untuk pramuka di Kota Semarang khususnya. Kemudian pada umumnya di Jawa Tengah. Nah, dengan mengikuti pramuka Pandega begitu. Gitu sih. Nah, jadi ya oke. sama kayak LPDP di situ ada seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetisinya bagaimana kompetensi yang dimiliki dengan praktek-praktek bahasa Inggris juga, praktek ngomong bahasa Inggris, terus itu dengan wawancara juga gitu sih. Oke, jadi kurang lebih memang seleksinya sangat panjang gitu ya. Ini ternyata ada yang Iya, menyapa dari UIN Bandung. Kayaknya temennya Kak ya. Sriatun juga. Wah, ini kayaknya yang nonton Pernah, temennya Kak Sriatun semua ya. aduh, Salam aduh. Ini, Pramuka ya Kak Roy. Terus ada Bismillah LPDP tahun 2022. Amin, semoga lolos. Oke, jadi iya pernah memang itu, seleksinya uh, gimana? iya aku, gimana gimana. Oke, Udah. aku pernah ikut di UIN, kegiatan di UIN itu wukuf nasional. Nah, itu jadi banyak teman-teman yang jadi temen gitu loh. Tadinya nggak kenal terus jadi Oh, teman gitu. iya. Namun Mas, siapa ini? Mas Roy. Mas Roy kenal Mas Fajar, Mbak Kang Fajar biasanya dipanggilnya Kang Ajay. Atau siapa namanya Mbak Mia, Teh Mia gitu. Itu yo kenal-kenalnya dari wukuf nasional itu. Jadi kegiatan delegasi UNES mengirimkan orang-orang pramukanya begitu. Nah, kebetulan pas itu Oh, uh, aku itu apa namanya dipercaya buat ikut Proto School Day namanya gitu. oh gitu. Gitu sih. Ternyata ini juga Kak Roy ini jadi panitianya waktu itu. Oke, Pernah, Kak Roy terima kasih. disimak sampai akhir ya. Karena ini sebenarnya pembahasannya soal tips lolos wawancara LPDP ya.
kebetulan Kak Roy mungkin juga rencana mau niat mendaftar LPDP. Oke, jadi itu Ya, seputar pramuka ya Kak. Jadi memang apa ya, pengennya berkontribusi terus mengabdi kepada negeri sepenuhnya gitu ya. Terus ya. kemudian pernah menjadi pemakalah International Conference on Linguistic. Nah, ini di mana, terus bisa diceritakan tentang apa gitu? Ya, oke ya. Itu kebetulan sama Riyadi juga ya pertama kenal Riyadi itu ya dengan conference itu. Ya, dengan terima kasih untuk almarhum Mas Ramlan gitu ya yang udah Oh iya. mendedikasikan dirinya untuk adik-adiknya jadi dari generasi gitu. Nah, beliau kan menyerahkan ke kita kan maksudnya ada project nih begitu. Nah, kita harus diminta untuk melanjutkan. Nah, di situ kita kan mengangkat mengenai Trisula ya, Research Language, kebijakan penggunaan 3 bahasa begitu kan. Nah itu memang ya oke, masuk sih, masuk di bidang linguistik. Namun karena kita jiwanya masih jiwa mahasiswa banget ya, pas itu jiwa kompetisi, jadi ya itu uh, apa namanya, kompetisi kayak pemakalah Kayak pemakalah lomba gitu ya internasional, malah ya. Hmm. kayak apa ya, kayak lomba gitu loh, kayak lomba pembawaannya pakai almet gitu ya, itu hal-hal yang lucu tapi dan dulu kan kita jalan kan pulangnya kan dari stasiun dari Tugu Sate, dari gedung sate itu sampai Ah, eh, stasiun Ciremai kan. Nah itu kan kita agak hampa gitu ya, nggak dapet istilahnya hanya dapet apa namanya, piagam doang, nggak dapet piala ataupun apa gitu. Biasanya kan kalau pulang dapet piala, dapet uang, juara gitu ya. Tapi itu tuh yang menjadi nilai gitu loh. Ternyata berguna untuk pendaftaran. Nah ini salah satunya adalah pendaftaran LPDP. Dulu pas seleksi Pramuka Garuda juga itu juga masuk jadi poin tambahan begitu, nilai tambah gitu sih. oh gitu ya. Berarti, oh ya saya juga teringat oleh almarhum Mas Ramlan ya. Jadi beliau adalah sosok yang kemudian menjadi inspirasi dan panutan bagi kita semua ya, Kak Sriatun. Di salah satu Benar. BSO Mm-mm. Lingua Artistika itu memang bergerak di dunia karya ilmiah dan beliau sangat menginspirasi dan betul-betul mendorong adik-adiknya untuk minimal bisa jalan-jalan lah, jalan-jalan gratis gitu ya. Motivasi utamanya itu, Jalan. dan ternyata alhamdulillah kita juga pernah merasakan bagaimana beliau sangat aktif di dunia karya ilmiah. Tapi kita doakan bersama semoga beliau senantiasa ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Oke, itu jadi ternyata pernah menjadi pemakalah internasional. Wah, ini sangat luar biasa ya. Waktu itu juga sangat apa ya, sangat berkesan menurut saya. Terus pernah juara satu lomba autobiografi UGM. Nah ini kayaknya saya pernah, waktu itu pernah, kan kita sama-sama alumni bidik misi ya Kak. Kemudian pernah Monef, terus diumumkan di situ ternyata pernah ada salah satu seorang yang pernah juara lomba autobiografi di UGM. Nah itu bisa diceritakan nggak autobiografinya itu isinya tentang apa sehingga bisa sampai menang gitu? Kayak itu autobiografinya, awalnya kan aku ikut lomba itu masih semester 2 yang mana aku hanya iseng-isengan doang Lin sebenarnya. Aku awalnya maba itu kan termotivasi oleh Mas Ramlan dan Mas Wafa gitu kan, pas Iya. lagi sharing session dengan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di organisasi FBS gitu. Terus aku pengen ikut lomba apalah terserah. Nah pas itu yang menyelenggarakan Karya UGM sih, di situ ada salah satunya ada lomba esai dan lomba autobiografi. Nah aku iseng-iseng aja tuh sebenarnya, tapi sebenarnya cerita biasa, namun kita pengemasannya yang harusnya luar biasa gitu. Tapi tetap apa, jujur ya, maksudnya jujur, namun pengemasannya yang harus bagus gitu. Awalnya ya memang aku searching bagaimana sih cara nulis autobiografi, kemudian lihat di YouTube gimana cara-cara orang-orang itu bisa
menulis autobiografinya gitu. Nah, jadi aku terapkan ilmu itu, terus ya itu adalah ya nggak nyangka juga gitu, nggak nyangka dengan perjalanan hidup dari SD ya, SD sampai perkuliahan itu kan tentunya ada pasang surutnya, ada naik turunnya, ada persoalan-persoalan yang menghadang. Nah, kita bagaimana itu memberikan nilai bagaimana kita untuk bisa itu sih, bisa tahan banting. Oh gitu ya. Saya jadi ingat waktu itu pernah kalau autobiografinya itu kan menceritakan kisah Kak Sri Atun ini mulai dari SD ya sampai kuliah dan pernah merasakan menjadi seorang pembantu gitu ya kalau nggak salah. Ya, Wow, itu pernah. bisa diceritakan nggak Kak? Sedikit Bercanda. barangkali itu yang menjadi interest saya juga, yang kemudian menjadi sebuah kaca bagi saya yang lebih banyak mengeluh dan ternyata mengeluhku itu hanya hal-hal yang sepele gitu loh. Itu Oh, barangkali bisa belajar. sedikit diceritakan gimana? Iya. Oke, sebenarnya itu nggak usah tak bikin sedih sih. Itu hanya pengalaman yang justru nambah skill aku loh gitu. Nambah skill aku. Itu kan Oh gitu. awalnya habis, habis lulus SMA kan. Habis lulus SMA terus yo bingung mau ngapain gitu kan. Dan alhamdulillah udah posisi udah diterima jadi eh, mahasiswa di UNES gitu. Tapi kan nunggu macam-macam yang nunggu kegiatan macam-macam yang bulannya itu bulan Agustus. Nah, untuk mengisi waktu-waktu luang itu kan aku posisi orangnya itu nggak bisa nganggur. Sebenarnya orang tua itu wes lah nang omah wae ngopo boleh kerja opo piye gitu. Tapi karena aku itu orangnya nggak bisa diem, pengennya kerja gitu kan. Jadi kerja apapun wae lah, kerja opo wae, yang penting iso nambah skill ataupun ngisi kegabutan gitu kan. Jadi akhirnya yaitu belajar hal-hal baru. Aku suka apa ya, kegiatan-kegiatan yang menantang kan, yang belum pernah aku lakukan pada saat itu kan, jadi maaf ya, jadi asisten gitu, jadi asisten rumah tangga. Nah itu gitu. Wow, memang berarti Jadi pengen sangat luar biasa ya. orang di daerahku, di desaku itu banyak sekali yang pergi ke Jakarta, pergi ke luar kota istilahnya untuk mengadu nasib begitu kan. Aku tuh ada rasa pengen merasakan seperti mereka itu gimana sih susahnya nyari uang. Biasanya kan aku tinggal minta gitu kan, tinggal minta dan lain sebagainya. Aku tuh pengen mencari sesuatu hal yang belum pernah aku rasakan gitu. Karena dulu memang kadang kan gini, sering dibanding-bandingkan, kayak lo kan kamu wes do golek duit lah, kamu kapan sekolah terus, sampai kapan sekolahnya gitu. Nah, dari perkataan itu tuh aku pengen menjajal gitu, mencoba hal baru Oh yang iya. mereka rasakan. Oke, ini ada yang menyapa Kak Sri Atun dari Eli Halo, ini Wicak Wicaksono Sono Jati, Jati. Ini adik ya tingkatku temannya ini. Kak Sri Atun lagi ya. Oh, temennya banyak sekali ya yang nonton. Saya nggak ada. Aduh, Oke, makasih. itu ya. Jadi memang Kak Sri Atun ini memang orangnya aktif dan suka tantangan ya, suka hal-hal baru. Dan itu yang menjadi tamparan ya, waktu itu ya, menjadi tamparan saya yang lebih banyak mengeluh. Dan ternyata keluhan saya itu hanya hal sepele dan kayak ya nggak ada apa ya, nggak ada berat-beratnya sama sekali gitu loh, tapi saya masih tetap aja mengeluh gitu. Kemudian saya waktu itu mendengar kalau Kak Sri Atun pernah menjadi seorang apa ya, pembantu gitu, katakanlah kasarannya gitu ya Kak. Dan itu yang membuat tamparan saya, kemudian ya kok aku ngeluh aja gitu. Akhirnya ya sudah mulai berproses menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi itu ya, ternyata autobiografi mulai dari kehidupan dari SD sampai sampai kuliah gitu. Terus ini pernah menjadi juara satu LKTI UNM. Nah ini bisa diceritakan pengalamannya nggak soal Nah, karya ilmiah ini? sebelumnya sih itu ya, sebelum LKTUNM itu di 2017 aku di kegiatan UMY dulu, menang di UMY gitu sama Oh, Haza sama Priyani. Ya di oh alhamdulillah iya, dapat juara saya 3 itu. ingat. Itu
yang di UNM itu kan aku udah gabung dengan Link Art ya. Jadi punya Ya. teman-teman yang apa ya, daya juangnya tinggi, kemudian iso dijak eh, bolang gitu istilahnya, nggak manja gitu kan. Karena kita setiap perjalanan itu kan pasti pernah tidur di bandara, pernah tidur di rel kereta, pernah jalan di jalanan yang ya gitulah intinya. Nah itu tentunya perlu teman-teman yang sevisi gitu. Kemudian ya di UNM itu lolos seleksi administrasinya kan. Kemudian dipilihlah 10 karya terbaik begitu. Itu pas itu ngangkat wayang walik multilingualisme. Jadi wayang pementasan wayang dengan menggunakan banyak bahasa begitu. Terus dan di situ dengan segala ya dengan segala perjuangannya begitu, dan the first time naik pesawat, nah itu ke Makassar. Wah, itu jadi catatan penting ya. Karena saya juga sebetulnya pengen banget nih naik pesawat, tapi ya karena nggak ada kegiatan apapun di luar ya sudah akhirnya naiknya pesawat telepon gitu. Kayak gitu. Terus kan berjuangnya bersaingnya sama anak ITS, anak UB gitu yang notabene kampus-kampus besar gitu kan. Nah, dengan caranya kita, dengan pembawaannya kita, dan alhamdulillah bisa mengalahkan mereka gitu. Maksudnya dengan cara kita membawa medianya, membawa media wayang gitu. Nanti dipraktekin di sana. Jangan malu dan jangan biasanya kan malu masa aku gini jadi dalang di depan para juri gitu kan. Nah, itu membawakan itu sih. Oh gitu, berarti menceritakan soal wayang ya. Ini salah satu kebudayaan yang ya yang sudah familiar kita dengar gitu ya. Nah, saya sebetulnya juga sangat tertarik nih Kak soal budaya-budaya yang ada di Jawa. Terus kemudian nilai-nilai yang utamanya adalah nilai-nilai budaya yang ada di Jawa. Itu jadi saya sangat bersyukur memang dilahirkan di Jawa gitu ya, dengan berbagai macam kebudayaan yang ada. Oke, jadi itu pertama kali naik pesawat juga ya. Waktu itu berapa orang Kak yang ke UNM? Yang ke UNM itu 3 orang kan dari UNES kan. Dari UNES itu 3 orang, dan di situ itu memang aku belajar budaya baru, belajar banyak hal baru, bagaimana cara berkompetisi, bagaimana cara mengikuti lomba yang baik, bagaimana cara melihat lemahnya lawan, bagaimana cara bukan membantai ya istilahnya, kita memenangkan perdebatan dengan juri gitu kan. Posisi kan juri nggak kenal kita, tapi kita diminta untuk berdebat dengan beliau, dengan argumen beliau dan argumen kita. Nah di situ mulailah timbul-timbul ilmu baru gitu yang aku pelajari di kompetisi gitu sih. Oh, ya ini ada yang merespon. Ternyata Kak Roy masih menyimak ya. Wah, ternyata ketertarikan kita sama Kak, suka lomba-lomba dan jalan-jalan gratis. Wah, jangan-jangan kalian jodoh ya nanti ya. Ya, pun perlu proses ya, dengan ngurusnya ke dekanat, terus sekarang apalagi di tahun 2018 itu sudah mulai ke rektorat kan, pengurusannya lebih ribet lagi, nggak semua di ACC, dan itu harus ya dengan kenal dekat dengan Pak Syahrul juga ya sebagai WD 3 kita gitu. Iya. Ya itulah, ada perjuangan di balik gitu sih. Terus satu lagi Kak, ini yang kemarin di pamflet ya, pernah menjadi juara 1 esai Universitas Bengkulu. Ini tentang apa Kak? Itu tentang pramuka. Nah ini kembali lagi ya. Tentang pramuka. Kan aku biasanya lomba-lomba kemarin, ada lomba debat di Bangka Belitung, tapi nggak menang gitu. Terus di Bali itu juara harapan 2, itu tapi kan mengangkatnya bukan berkaitan dengan pramuka. Dan jadi aku mau mencoba dengan temanku yang satu organisasi namanya Rahmazul Vidianto, mungkin Riyadi kenal ya. Oke. Nah itu mengangkat mengenai kemarin itu intinya ambalan di anak jalanan. Kan perhatian terhadap anak jalanan itu kan sangat sedikit ya, apalagi kok ditambah pramukanya. Nah itu kita rencananya itu pas itu bekerja sama dengan Pramuka Peduli Kota Semarang. Nah
anak-anak jalanan yang di jalanan yang belum mendapatkan pendidikan karakter yang sesuai begitu. Nah, harapannya kan Pramuka hadir sebagai jawaban di situ. Makanya ada Gudeg Anjal Gugusupan Anak Jalanan gitu. Dulu itu hal-hal yang diangkat ternyata punya nilai lebih gitu loh. Karena kita peduli dengan lingkungan sekitar, kemudian membawa ide-ide yang sekiranya nantinya bisa diaplikasikan gitu. Nah itu saingannya juga gila keren-keren ya, dari UNP, dari pramuka-pramuka yang lain gitu seluruh Indonesia. Oh, oke, jadi itu baru sedikit ya, baru sedikit prestasi yang pernah diraih Kak Sriatun ini, yang kemudian mengantarkan Kak Sriatun untuk mendaftar beasiswa LPDP dan akhirnya dinyatakan lolos pada tanggal 30 Agustus 2021 kemarin ya, ketika selesai wawancara. Oke, ini mulai masuk ke pembahasan topik utama ya Kak, ini soal beasiswa LPDP. Menurut Kak Sriatun nih, kenapa kok tertarik dengan beasiswa LPDP gitu? Oke, beasiswa LPDP itu aku tertarik dari semester 3, yang mana di situ aku lihat kan dulu Mas Ramlan juga open sosial media banget kan terkait dengan beasiswa LPDP. Nah di situ aku beli bukunya dan Mas Ramlan juga Jamu LPDP itu, bukunya warna oranye. Nah dari situ aku saya juga masih ingat, saya waktu itu juga beli Kak. Oh sama ya berarti ya. Nah itu aku beli terus tak baca, tak lihat kan nggak mudeng ya awalnya, apa sih Kiki, isinya kan orang-orang keren semua. Terus biasa sambil lambat laun, karena proses LPDP itu kan nggak hanya pas terakhir kita daftar aja, submit aja, tapi prosesnya kan dari kita semester 1 istilahnya ya. Kita ikut organisasi, kita ikut kompetisi, ikut bisa bina masyarakat, itu kan sebagai ya istilahnya kita sudah pernah berkontribusi. Nah nanti lanjutan kontribusimu itu apa gitu kan. Nah jadi prosesnya itu kan dari awal sampai akhir begitu, sampai akhir pendaftaran itu, submit itu. Nah untuk maaf Yari, ini baterainya tinggal 2%, jadi aku angkat. Dicari dulu Kak. Maaf ya, habis main aku. Oh iya. Oh ini saya sambil menyapa teman-teman yang baru nonton ya. Halo, selamat malam yang baru nonton. Boleh nanti kalau mau tanya silakan. Ini ada temanku yang nonton. Cok. Oke, Cok, siap. Oke. Maaf ya, kayak gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai-santai. Ini memang obrolan santai ya, jadi ya biasa, santai aja. Terus bisa dilanjutkan Kak soal itu tadi, persiapan ya tadi ya, sampai persiapan LPDP itu tidak hanya ketika mendaftar tok, tapi mulai dari awal kuliah ya. Ya dari awal kuliah kita maksudnya bukan kita menonjolkan prestasi banget ya. Memang kontribusimu itu apa sih yang pernah kamu lakukan untuk meyakinkan nantinya interview gitu, interviewer. Jadi kita kan sebelumnya harus paham dulu nih nantinya apa yang akan ditanyakan. Oh berarti kalau ditanyakan berkaitan dengan kontribusi, oh kita tinggal buka memori aja gitu. Tapi kan memang harus jujur ya. Nah jujur itu kan diawali dari suatu kegiatan yang kita lakukan. Nah itu makanya yang seakan-akan pas kegiatan international conference itu kan kayak nggak ada gimana ya, nggak ada gregetnya gitu ya, tapi ternyata bermanfaatnya di tahun yang akan datang gitu loh. Jadi hal-hal kayak nggak kurang banget di hati, tapi ternyata itu bermanfaat. Oh gitu. Ya jadi memang tertariknya dari semester 3 ya, kemudian ya berproses, kemudian ikut berbagai macam kegiatan, ternyata memang manfaat kegiatan yang waktu kita ikut ya di S1 itu enggak, ya ada beberapa yang nggak langsung terkena dampaknya ya kepada kita ya Kak. Tapi setelah itu kita bisa merasakan betul dampaknya dari kegiatan yang kita ikuti. Ya meskipun kita harus capek-capek ria gitu ya, nggak masalah ya.
Oke, itu jadi ketertarikan Kak Sriatun mendaftar LPDP ini dari semester 3 ya waktu itu. Nah Kak, untuk S1-nya, Kak Sriatun kan juga ini ya, dari mahasiswa bidik misi juga ya Kak? Bener, Dari awal masuk, bener. Gimana, Rit? dari awal masuk atau gimana Kak? Ah, Ya, gimana? maksudnya mendapat bidik misi itu dari pendaftaran masuk kuliah S1 atau dari semester berapa? Karena kan saya kan juga alumni bidik misi gitu ya Kak, cuma nggak dari awal, tapi dari semester 3. Ya, aku dari awal sih, dari awal. Oh dari Karena kan awal gitu dulu ya? bener, karena gini ya cerita aja di daerahku kan hampir jarang banget yang ada nggak ada yang kuliah istilahnya di desaku itu. Hanya satu yang kuliah itu pun ya sama beliau di Undip gitu kan, di Undip dapat beasiswa bidik misi gitu. Karena di daerah itu beda banget persepsinya, makanya aku tuh pengen bukan membuktikan aku paling jaya gitu bukan ya, tapi dengan pendidikan itu kita mampu bangkit, kita bisa membangun daerah kita gitu loh, memotivasi adik-adik agar ketika lulus SMA itu yo dilanjut, coba aja, coba daftar, coba berkuliah gitu. Gitu sih. Iya, amin. Semoga terwujud ya Kak. Karena memang kebanyakan, termasuk saya sendiri Kak, dan di lingkungan saya waktu itu, memang banyak teman-teman saya yang sebetulnya pengen kuliah, cuma terkendala soal finansial gitu. Awalnya memang ada ketakutan itu, nggak bisa bayar. Akhirnya memutuskan, ya udahlah, nggak usah kuliah, mending kerja aja gitu, langsung dapat uang gitu. Terus akhirnya ya itu, hanya beberapa orang tok yang nekat kuliah gitu, meskipun ya awalnya harus berdarah-darah gitu. Kasarnya gitu ya Kak. Jadi memang pendidikan itu bagi saya juga bisa merubah kehidupan seseorang. Oke, jadi memang semester dari kuliah S1 dapat bidik misi, kemudian ini lolos beasiswa LPDP. Nah, Kak, untuk peluang LPDP itu kira-kira gimana sih, Kak? Kalau menurut pandangan Kak Sri Hatun? Oke ya, untuk peluangnya kan kita berkaca dengan apa namanya seleksi tahun 2019 tentunya ya, karena 2020 kan hanya dibuka untuk PTUD aja. Jadi hanya terbatas gitu karena pandemi. Nah, kita berkacanya di tahun 2019. Tahun 2019 itu ya pendaftarnya yang sangat banyak sekali sampai 9 ribuan itu, dan hanya yang lolos hanya berapa persennya. Nah, itu kan memang kayak kayak nggak mungkin gitu. Aku dapetin, apalagi aku orang biasa-biasa doang, nggak punya apa-apa gitu. Ya, jadi ya ketika kita yakin, wis niat pokoknya daftar, daftar, daftar gitu. Sebenarnya aku mau daftar di tahun 2019, cuma karena pada saat itu kan pembukaannya September, posisi aku belum wisuda gitu kan. Nah, jadi aku urungkan, aku kerja dulu gitu, kerja di pondok di SMA, terus aku berniat daftar di tahun 2020. Ternyata 2020 nggak buka yang buat reguler dan afirmasi. Terus akhirnya itu aku berencana pokoknya 2021 insya Allah kudu daftar. Ya bukan untuk gengsi-gengsian atau buat keren-kerenan fit Instagram, bukan ya. Tapi emang Iya. emang dari hati pengen uh, ya dengan ilmu yang aku dapat itu, jadi ini diaplikasikan dan itulah. Oke, jadi itu ya, peluangnya memang cukup besar ya. Ini tanya Kak dari Roy lagi ya. Sini bertanya Kak, boleh tahu nggak Kakak keterima di univ apa dengan prodi apa? Ya, ini bisa langsung dijawab Kak. Oke. Alhamdulillah kemarin pas malamnya kan aku wawancara beasiswa LPDP itu tanggal 27 Juli ya, tanggal 27 Juli, Ah, dan di waktu sore dari jam 5 sore sampai jam 18.15. Dan di malamnya pukul 19.30, 19 itu, pukul 19 aku dapat pengumuman dari LPDP dari UGM, dari UGM, dan alhamdulillah itu ambil ilmu magister linguistik dan diterima gitu. Gitu sih. oh. Berarti memang sudah memutuskan Ya, di UGM gitu ya Kak? Soalnya kan ya ada karena beberapa pilihan juga Kak.
Ah, Iya, kan ada beberapa kampus pilihan ya. Pertama berarti UGM, terus dan terus yang kedua itu UNY karena aku cenderung ke terapan juga kan nantinya. Di UGM pun nanti ah, aku mengambil bukan yang eh, apa yang namanya akan ada spesifikasinya sendiri, yaitu lebih ke terapannya. Kemudian di Undip gitu, gitu sih. oh ya, Pengen kampus-kampus cari, luar biasa ya. Kenapa kok nggak pengen tertarik gitu, Kak? Maksudnya kenapa nggak tertarik di dunia pendidikan lagi, Kak? oke ya itu udah pernah saya apa namanya udah pernah tak diskusikan dengan Kak Diamond. Kenal ya Pak Diamond ya? Oh, Nah, gitu. Ah, aku nggak mau manggilnya kakak ya. iya. Ya, Senior kita ya, beliau, Kak, itu, Kak. beliau pramuka juga. Dari situ aku kan ngomong ambil kira-kira baiknya ya udah akrab lah udah biasa ya. Terus kira-kira ambil baiknya itu ambil pendidikan atau ambil linguistik. Sedangkan aku makin kesini itu prefernya ke linguistik. Yang mana skripsiku juga berkaitan dengan linguistik kan. Terus untuk pendidikan aku tuh nggak suka ya ngerjain RPP dan lain sebagainya dengan perangkat pembelajarannya itu Oh awalnya iya, beban ya, Kak. karena ya karena tuntutan kerjaan jadi ya mau nggak mau gitu. Nah kalau dulu zaman kuliah tuh nggak suka berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Jadi aku emang pengennya linguistik dan linguistik gitu. Oh, Terus gitu. sih Akhirnya memutuskan kenapa untuk mengambil yang rumpun ilmu yang murni ya, Kak? ilmu murni dan itu pun aku udah konsultasikan dengan dosen pembimbingku dan juga tajur apa ya sekjur sekretaris jurusan. Ketika kita ngambilnya buka, dari awal S1 itu kan SPD gitu. Nah, misalnya ngambilnya bukan MPD tapi MA Magister of Arts itu bisa atau tidak gitu kan. Maksudnya butuh pertimbangan gitu, butuh gambaran. Ternyata Iya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting ilmu linguistik kan juga bagian dari pendidikan gitu. iya. Oke, itu ya, Kak. Terus ini ada yang menyapa. Halo, bosku. Ini dari temanku ya, Kak. Terus ada tanya lagi, dan apa alasan terkuat Kakak lanjut S2? Ini Oke, bisa langsung dijawab ya, Kak? Hmm. uh, alasan terkuat ya. Oke, yang pertama, aku memang dulu punya dua plan kan. Dua plan itu mau CPNS atau mau S2 begitu. Kalau keinginan S2 emang dari kuliah semester 3 tadi yang aku sebutin kan. Nah, tapi menjelang lulus gitu kan bimbang lagi posisi aku pengen daftar CPNS atau lanjut S2. Pas itu karena aku kerja di salah satu pondok begitu dan tidak menghendaki untuk karyawannya mengikuti seleksi PNS, jadinya ya aku itu yang nggak ngikutin seleksi CPNS. Terus di tahun 2020 gitu kan nggak ada pembukaan CPNS kan. Terus akhirnya 2021 ada peluang nih ada pendaftaran beasiswa LPDP. Nah di situ yo ya udah emang udah niat gitu. Emang udah niat. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu Kak, ini cita-citanya apa sih Kak? Sampai memburu S2 gitu. Kalau cita-cita ditanya cita-cita itu kan biasanya kalau anak-anak seumuran kita ya 97, 98 itu kan ditanya cita-citanya jadi guru, jadi dosen, jadi pilot, jadi apa gitu. Kalau anak-anak sekarang kan berbeda, cita-citanya jadi YouTuber gitu. Ya, Iya, yang berjalan dulu tak lakoni, nanti kan pasti akan ketemu titik akhirnya begitu. Ya, memang untuk rencana awal aku ingin menjadi pendidik sesuai dengan jawaban yang saya sampaikan dengan interviewer gitu. Jadi pendidik di perguruan tinggi yang mana sekiranya bisa membawa spesifikasi yang aku fokuskan begitu. oke Kak, itu ya. Jadi sangat menarik. Itu alasannya sangat menarik. Kemudian Kak Sriatun untuk melanjutkan ya studi lanjut di UGM. Nah ini langsung masuk ke topik ya, topik malam hari ini Kak. Tips lolos wawancara beasiswa LPDP. Nah ini kalau berkaitan soal wawancara ya Kak, ini kebanyakan entah di wawancara seleksi beasiswa ataupun wawancara kerja, kita kan seringkali menganggap bahwa proses wawancara itu sangat menakutkan dan banyak pertanyaan-pertanyaan tak terduga gitu ya Kak.
Nah, kira-kira dari Kak Sriatun pernah nggak sih merasa minder gitu ataupun merasa takut gitu pas mau wawancara LPDP gitu? Ya. Untuk kita dapat prepare wawancara LPDP kan hampir 1 bulan ya di situ. Nah di situ aku yo nggak begitu langsung wah kebut-kebutan gitu, maksudnya terlalu insecure apalah itu enggak. Tak buat santai aja, santai relax karena ini bukan suatu tiket untuk masuk surga ataupun neraka gitu loh. Istilahnya Iya. yo berjuang ya berusaha sebisa kita dengan catatan berusaha dan berjuang itu harus dibarengi dengan riset yang mateng. Kita lihat-lihat ada apa saja sih peluangnya nantinya, kemudian pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu dengan wawancara seperti ini gitu. Nah jadi kita akan bisa menjawab pertanyaan itu ya dengan relax gitu. Dan jangan lupa ya dibarengi dengan amalan-amalan sesuai agama kita lah tentunya. Biar relax Oh, jawabnya. Gitu. oh Dan gitu ya. Jadi, dilatih ah, itu jadi gimana? melatih kita menjawab pertanyaan yang tiba-tiba tak terduga gitu kan. Ya dilatih dengan alur kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ketika dihadapkan dengan hal yang tidak sesuai dengan rencana, nah apa yang akan kita lakukan? Apakah harus miso-miso, jengkel itu kan nggak ya, nggak menyelesaikan masalah. Jadi ya cari jalan keluarnya gitu. Ketika kita sudah Oh gitu. terbiasa dengan hal tersebut, ya ada pertanyaan apapun kita akan bisa menjawab. Oke, jadi memang perlu persiapan mental ya untuk menghadapi wawancara ini. Nah, kira-kira selain persiapan mental untuk tetap rileks, untuk tetap tenang gitu saat memasuki proses wawancara, kira-kira ada persiapan lain nggak, Kak? Ya, untuk persiapannya aku memang istighfar ya, sesuai amalan Nah, kita, agama kita. Ya, aku sebelum wawancara kan posisi diberikan waktu jam 5 kan, standby jam 3 sore. Jam 5 sore itu baru mulai. Nah, itu kan tambah tambah gimana ya, tambah aduh orang wawancaranya pasti udah lelah gitu kan, udah mewawancarai banyak orang, sedangkan kita dapat jatah terakhir gitu. Nah itu aku nggak belajar, aku pas pas mendekati itu nggak mau belajar, nggak mau lihat-lihat dulu, tapi ya itu perbanyak amalan sih, perbanyak istighfar kan kita banyak dosa kan biasanya kayak gitu. iya. Terus ya relax aja kayak kita. Nah itu makanya dilatih dengan ikut kompetisi gitu. Kayak Oh gitu. bukan mau habis ya, Oh, menangkan argumen dengan juri gitulah istilahnya gitu. Dengan uh, balutan bahasa yang ya bagus ya, jangan jangan sampai kita menyampaikannya hanya ya perkenalkan nama saya Ratun, saya pernah juara ini atau saya pernah berkontribusi ini, itu kan standar ya, nobody, orang-orang itu udah tahu semua kayak gitu, tapi kita sampaikan dengan bahasa yang sekiranya bisa menarik gitu. oh ya. Jadi perlu persiapan lain juga ya. Terus Kak, ini kan kalau ngomongin soal wawancara, ini kan saya juga termasuk wawancara Kak Sriatun ya. Kan mesti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga, yang muncul begitu saja gitu ya. Kira-kira kalau untuk mengatasi hal seperti itu, strateginya gimana Kak? Apa Kak Sriatun buat list pertanyaan, atau buat kisi-kisi pertanyaan, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, sebelumnya kan aku ada persiapan menjelang 2 minggu, hamin 2 minggu wawancara kan pasti kita harus persiapan kan. Nah itu aku membuat list-list daftar pertanyaan, biasanya kan di grup-grup tele itu kan banyak ya. Nah itu aku catat, aku pelajari bagaimana cara menjawabnya. Tapi jangan dihafal ya, minta tolong jangan dihafal karena nanti kalau menghafal kita kelihatan banget itu bukan mencerminkan diri kita banget gitu loh. Oke, ini bisa sekeren itu tapi jawaban orang lain nggak mencerminkan diri kita, karena wawancara kan Hmm. juga tentunya sudah mewawancarai banyak orang kan, award-award terdahulu juga kan, jadi yo jawab aja sesuai dengan diri kita, tapi yo harus dengan bahasa-bahasa yang bagus, yang ditata gitu, sesuai dengan jujur ya, wajib jujur gitu. Terus dengan pertanyaan-pertanyaan tak terduga, ada satu pertanyaan yang
Konyol banget, aku pengen ceritain. Iya, apa Kak? Ya gini, pas itu tuh ya, pas itu aku ditanyain, nah apa sih yang menjadi Anda itu bisa tertarik dengan bahasa Jawa, sedangkan bahasa Jawa itu kan ada yang penggunaannya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa di Jogja gitu kan. Nah, apa sih yang jadi spesifiknya? Apa yang jadi hal yang menariknya gitu kan? Beliau kan karena bukan orang Jawa. Nah, aku mencontohkan kata-kata itu dengan kata jancuk, maaf ya. Ini mungkin agak Iya, gitu kan. iya, Oke, ternyata beliau itu sangat tertarik. Wah, opo ki jancuk ki opo tau gitu. Nah, dengan kata-kata itu, kalau di Surabaya kan itu sangat biasa, maksudnya lumrah digunakan untuk iya, melihat ada kita yang ulang tahun atau temen kita yang menang apa gitu, wah jancuk edan gue iso menang gitu kan, wah jancuk iya, gitu. Nah kalau diterapkan di Jawa Tengah dan DIY itu kan justru wah ini anak nggak punya moral gitu, mosok iya. ngomongnya joncak jancuk gitu kan. Nah itu hal-hal yang sebenarnya aku sebelumnya nggak nyiapin gitu, tapi tiba-tiba terngiang aja di kepala karena ya itu tadi belajar dari kompetisi, belajar menghadapi orang banyak, ikut organisasi itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan tak terduga. Nah, kita itulah belajar dari situ. Oh Maaf gitu ya, ya. Itu agak terlalu nggak ngobrol. apa-apa. Itu kan termasuk kasana bahasa juga ya Kak. Jadi kalau memang Hmm, di Jawa Timur kata janjo itu kan udah biasa. Bahkan ada salah satu sastrawan dan budayawan yang memang identitasnya itu Jancukers Sujiwo Tejo ya. benar. Dan kita sudah sangat familiar dan memang kata janjo itu ya menurut saya sendiri nggak apa-apa gitu. Kalau kalau di Jawa kan khususnya misal di Jawa Tengah gitu ya, bukan kata jancoknya tapi kata coknya itu untuk menunjukkan Hmm, keakraban gitu ya Kak. semangat Nah ya. mungkin di tempat-tempat lain kan juga sangat berbeda panggilan keakraban. Mungkin kalau di Semarang ya Ndes, terus kalau Yes. di daerahku tempatku ya Kak di Wonogiri itu C, panggilannya C sama Cok gitu. Ya menurut saya Oh, juga juga biasa dan saya biasa. memaknai itu sebagai bentuk khasanah dari bahasa itu sendiri. Dan itu sangat luar biasa loh Kak. Cuma di Jawa yang menurut saya apa ya kalau orang Iya, miso itu mantap gitu loh. Kalau kita miso dengan bahasa Inggris kan apa ya maksudnya kayak kayak kita sebagai orang Jawa kurang mantap gitu ya Kak. Ah, ah. miso Oh, gitu, makanya ada kompetisi miso miso online gitu. Nah itu, jadi itu saya ah, saya itu sih dengan siswa-siswaku ya, siswa-siswaku itu manggilnya itu cak cok gitu kan ke temennya. Nah itu tak ah, tantangi, akhirnya opo jal mereka tidak nggak tahu padahal anak-anak anak didik itu kan berasal dari luar Jawa banyak banget. Nah itu ngomongnya itu cak cok tapi dia itu nggak paham artinya. Katanya kalau mau nyebut itu tuh dibilangin anak Jawa itu tuh kata-kata keren gitu, itu kan yang wah ini oknum ini ya. ya, gitu sih. Itu sebetulnya kan maksudnya kata-kata itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ketika kita gunakan sama teman sendiri, teman dekat sendiri. Karena kan Hmm, ada yang mengatakan bahwa semakin dekat seseorang, maka bahasa yang digunakan itu cenderung semakin kasar gitu kan Kak. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau kita ngomongnya sama orang yang lebih tua, lebih dewasa dengan kata cok, itu kan aduh sangat beresiko ya Kak. kan di Jawa Tengah di DIY itu wah ini cah orang duwe tata kromo gitu kan. Nah apalagi menjurus ke bahasa. Oke. Jadi memang itu adalah kasarah budaya. Jadi kita ngomong kayak gini tuh ya termasuk menunjukkan itu kajian dan bagian dari linguistik ya Kak. Bener bener, itu bagian dari linguistik itu. Oke, jadi itu untuk mengatasi hal-hal tak terduga, hal atau pertanyaan-pertanyaan tak terduga. Jadi perlu persiapan tadi apa ya? Membuat list pertanyaan ya Kak, mungkin ya Kak. Terus ikut Membuat list, ikut grup juga nggak Kak? ya ikut grup, aku ikut grup di Telegram terus di WhatsApp gitu ya, karena itu yang semakin membuat kita itu
oh jiwa kompetisinya itu semakin tinggi gitu loh. Kita nggak ketinggalan info walaupun ada yang receh-receh di grup dan lain sebagainya, ada yang nggak penting gitu. Karena kita sekarang kan sistemnya online ya, sistemnya online, kita kalau nggak update informasi kita bakal ketinggalan banget. Nah, disitulah gunanya grup. Bagaimana di grup itu ada yang memotivasi ketika gagal atau ada yang memberitahu ketika gagal. Bahkan aku sebelum wawancara itu minta tolong sama orang yang nggak aku kenal, namanya Mbak siapa namanya ya? Ah, Mbak Kiptia, maaf. Mbak Kiptia. Dan di situ orang Bandung, beliau lolos LPDP di UI di gelombang 1 yang pakai LOE gitu. Aku malamnya minta tolong untuk bisa jadi wawancara gitu loh. Reviewer wawancara gitu. Nah, aku minta tolong dan alhamdulillah beliau itu bersedia, padahal nggak ngerti aku siapa, nggak kenal ini orang beneran atau robot gitu kan. Jadi ya itu dengan Robert. gunanya grup itu kita dapat insight baru, dapat pencerahan baru gitu. Oke, jadi itu persiapan. Nah, Kak, pernah nggak ada pertanyaan kalau di wawancara LPDP kemarin ya, Kak? Ada nggak pertanyaan yang kemudian nggak bisa dijawab oleh Kak Sriatun dan bagaimana cara untuk mengatasi hal itu? Ya alhamdulillah, gimana ya, bukan sombong ya Astagfirullahaladzim, tapi alhamdulillah untuk semua pertanyaan aku bisa jawab semua gitu. Dan untuk cara mengatasi, barangkali ya nanti teman-teman ada kendala berkaitan dengan persoalan yang memang kita nggak bisa jawab, itu opo ki pertanyaan opo aku rak sinau atau apa gitu, yang apa ya, nggak kita siapin gitu kan. Jadi ya tetap kalem, tetap stay cool, jangan panik gitu loh. Ini kan gini, biasanya pewawancara itu menilainya awalnya kan datang dengan senyum ya, kita lihat laptop gitu kan, datang dengan senyum, nggak mungkin kan kita cemberut. Nah, dengan senyuman, terus habis itu uh, yaitu menyapa dan sebagainya. Nah, ini kan interview sambil menilai ini orang itu benar-benar apa namanya, senyum beneran ataukah hanya pura-pura gitu loh. Maksudnya dia itu ramah beneran atau pura-pura. Nah, kalau misalkan pura-pura kan kelihatan banget ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Kadang langsung marah-marah atau biasanya kan disinggung berkaitan dengan hal-hal yang memicu perdebatan begitu. Nah, ketika memicu perdebatan itu, dia itu masih stay cool dengan apa namanya? Stay cool dengan karakter dia awal, atau dia berubah dengan pertanyaan yang menuntut dia untuk berdebat gitu. Gitu sih. Terus kalau misal untuk menanganinya, kalau nggak bisa jawab ya bilang aja terus terang. Jangan berpura-pura malah kita misal ngambil teori baru kan. Nah, coba jelaskan mengenai uh, tataran linguistik. Misalnya kita nggak paham tentang itu, misalnya lupa atau apa, ya bilang aja apa adanya. Maaf Ibu, sebelumnya memang saya sudah riset berkaitan dengan tataran linguistik, akan tetapi yang saya ketahui berkaitan dengan XXXX misalnya gitu. Nah, untuk sesuai dengan pertanyaan Ibu, mohon maaf saya belum bisa menjawab dengan baik. Itu aja sih, nggak apa-apa, jujur aja gitu. Karena kan nggak semuanya Oh, kita berarti gitu, nggak bisa gimana? semuanya kita prepare semuanya kan, pasti ada yang terlewat gitu kan. Yang penting tetap tenang, relax, jangan jangan itu sih, jangan panik. Ya, kadang-kadang kan kalau orang udah nggak bisa menjawab itu kan biasanya responnya kan banyak ya, Kak. Misal ada yang tiba-tiba ngeblank, terus kemudian ngomongnya itu bulet, terus ada yang cuma diem toh. Itu kan sangat bervariasi ya, Kak. Mending kalau di wawancara terus ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, mending kita sampaikan secara ya terbuka aja gitu ya, Kak. Maksudnya jujur, kita Bener, bagian ini belum belajar gitu, kita sampaikan begitu ya, Kak. bener banget. Jadi kalau kita memang benar-benar belum bisa jawab, karena itu pertanyaan yang memang mungkin tricky banget ya, atau susah banget untuk dijawab, dan mungkin agak sedikit langsung bikin kita kaget gitu.
yo udah bilang aja belum bisa jawab. Namun di awal dengan misalnya udah riset berkaitan dengan materi ini, namun belum sampai pada bab ini gitu misalkan gitu. Bilang aja terus terang, Oh gitu. wawancara bakal memahami banget kok. Oh, jadi kita boleh menyampaikan kalau kita nggak apa ya, nggak bisa menjawab, tapi kita juga nggak boleh menunjukkan kalau kita itu sebenarnya nggak persiapan soal ini gitu ya Kak. Maksudnya kita tetap menunjukkan Bener, usaha kita, menunjukkan usaha kita belajar soal ini. Tapi memang sampai sekarang pas wawancara belum bisa menjawab soal itu. Gitu ya Kak? iya bener. Oke, terus lanjut lagi Kak. Ini soal wawancara ya. Tipsnya memang ya hanya paling ya hanya seputar itu ya Kak untuk wawancara LPDP. Nah, kemudian ini sudah masuk ke hampir sesi akhir ya. Ternyata kita ngobrol sudah lebih dari 1 jam loh Kak. Tapi kok kayaknya nggak kerasa ya. Nggak terasa itu. Eh, nah, ini kira-kira apa nih goalsnya Kak Sriatun dari ya studi lanjut atau apapun itu, apa goalsnya? Itu pun jadi pertanyaan loh. Jadi salah satu pertanyaan yang memang kita kan emang harus prepare banget untuk pertanyaan itu ya. Salah satunya adalah goals kita selama mengikuti S2 atau Hmm. studi lanjut. Nah, untuk goalsnya nantinya itu kan saya pengen mengembangkan itu kan sesuai dengan rencana tesisku. Rencana tesisku itu membangun Kabupaten Batang dengan ilmu yang saya dapatkan. Jadi dari ilmu linguistik bisa mengangkat bahasa-bahasa Batang atau variasi Batang itu kan banyak banget. Kamu ngomong sego ya, sego nasi itu Ah, bisa sampai 5 kata loh, sampai 5 kata. Misal sego, segu, segu, sege, sege, sege. oh, Nah, oh itu ternyata bisa sampai sampai banyak ya variasinya ya. Oh, pada banyak banget. Jadi itu pun masih satu kecamatan loh, belum lagi kecamatan lain. Itu tuh sebenarnya kaya oh, banget gitu loh. Tapi belum ah, ada yang menjaga itu. Ada satu Budiah Prabaningrum kalau nggak salah di dosennya Indonesia itu mengangkat ah, mengenai bahasa, namun hanya kadar pada sampai di kecamatan Reban saja. Dan itu pun hmm, masih awal lah istilahnya awal. Jadi dan yang sesuai dengan data yang aku dapetin dari Bapelitbang Kabupaten Batang.go.id itu belum ada mengenai bahasa ataupun hasil penelitian bahasa yang dipublikasikan. Inilah PR-ku sebenarnya, PR-nya anak-anak Batang yang mana kalau di Google selalu kita searching Kabupaten Batang, misalnya kita searching ya Kabupaten Batang gitu. Mesti bawah-bawahnya itu keluarnya Kabupaten Batang daerah mana. Mesti itu munculnya itu pertanyaan gitu loh. Banyak banget orang Indonesia yang nggak tahu kapan. Pas aku kuliah di UNES pun banyak banget yang nggak tahu kabupatenku itu di mana gitu. Nah jadi, nah itulah perannya anak-anak Kabupaten Batang untuk bisa memperkenalkan yang mana ini kan kabupaten baru ya, dulunya kan ikut Pekalongan dan sekarang menjadi pengembangan kabupaten baru yang usianya 54 tahun kalau nggak salah. Nah itu PR-nya kita generasi muda. Nah goal-nya nanti dengan penelitian tesisku itu nanti bisa diaplikasikan di tempat wisata yang ada di Kabupaten Batang untuk menunjang pariwisata gitu. Hanya ada wis. sedikit Berarti memang seperti kayaknya ya, saya tebak cocoknya ini Kak Sriatun ini menjadi bupati, kalau enggak ya Kementerian itu. Pariwisata gitu. Kayaknya cocok nih Kak, karena memang misinya itu Ya, sangat nasionalis ya, nggak cuma rasanya lokal daerah Batang gitu. ya, aduh, pengen ketahui sumpah. Coba Oke Kak, itu jadi memang lah goalsnya itu ya Kak. ya Ini sebenarnya intinya sebelumnya ada yang mau tanya cita-citaku lagi. itu Ah, pengen jadi dulu.
jadi pendidik berkontribusi untuk Kabupaten Batam sih. Untuk penelitian-penelitian yang nantinya bakal dilakukan. Oke. Ini Kak ada pertanyaan lagi, Kak Roy ya. Kak seleksinya wawancara ya. Seleksi wawancaranya pakai bahasa Inggris atau Indonesia ya? Bisa dijawab langsung Kak? Oke, oke, aku pakai bahasa Indonesia. Dan gini ya, tips ya. Ketika kita diminta wawancara pertama ngomong pakai bahasa Inggris, ya kita harus mengikuti beliau pakai bahasa Inggris. Tapi ketika pewawancaranya awalnya itu menggunakan bahasa Indonesia, kita jangan sok-sokan pakai bahasa Inggris gitu. Karena aku ditanyain pas awal itu pakai bahasa Indonesia, ya selamanya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di tengah-tengah misal ada tip mendadak gitu ditanyain berkaitan dengan bahasa Inggris gitu, ya kita harus prepare, harus pun salah-salah benar gitu ya, itu tetap dijawab pakai bahasa Inggris. Tapi alhamdulillahnya aku pakai bahasa Indonesia semua sih. Gitu. Oh gitu. Kayaknya Kak untuk pendaftar yang dalam negeri itu memang pakainya bahasa Inggris ya Kak. Terus yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia maksudnya, yang dalam negeri. Ada yang bahasa Inggris. Kan? Oh, ada yang bahasa Inggris juga. Dalam. Ada. Oh. Itu teman kita Yanuar awalnya pakai bahasa Inggris juga. Dan dia agak kesulitan kan untuk menjelaskan poin-poin pentingnya, jadi dia izin pakai bahasa Indonesia gitu. Harus izin dulu sih sebenarnya. Kalau misal kita udah kesusahan banget ngomong bahasa Inggris, jadi poin-poinnya itu sebenarnya harus nyampaikan ini malah nggak tersampaikan dengan baik karena kita belibet bahasa Inggrisnya begitu ya. Jadi ya izin aja, nggak apa-apa kalau pewawancara bilang ya silahkan gitu, ya kita pakai bahasa Indonesia gitu. Oh gitu. Berarti kan untuk pewawancara sendiri kan, ini malah kembali lagi ya Kak. Satu kali lagi pertanyaan, kita kan nggak tahu nanti pewawancara kita itu pakainya bahasa Inggris atau Indonesia gitu ya Kak. Berarti kita tetap harus persiapan belajar bahasa Inggris. Bener persiapan banget ya. Karena aku ke Pare ngambilnya spesifikasi communication ya. Jadi lebih ke bagaimana untuk fluently in English communication. Jadi aku ke Pare 1 bulan. Pare 1 bulan habis resign itu kan ke Pare buat melatih cara ngomongku, kan tadinya aku bahasa Inggrisnya jauh banget kan. Nah, bukan prepare ke TOEFL malahan. Makanya aku diketawain, lah kamu tujuannya ke sini tuh apa? Daftar LPDP gitu. Ya enggak daftar LPDP, aku niatnya itu main kan. Dan yang paling enggak bermanfaat dikit lah, makanya aku lari ke Pare. Terus habis lari ke Pare, harusnya kan prepare-nya kalau dalam hatiku ya harusnya prepare-nya kan TOEFL, tapi aku malah prefer ke communication. Nah itu sih untuk persiapan sebenarnya, untuk persiapan nantinya pas wawancara kalau di Inggris setidaknya aku bisa ngomong lah, jawab gitu sih. Oh. Gitu. Keren sih. Ternyata pernah ini ya. Maksudnya pernah ke Paris juga ya. Saya itu juga sebenarnya pengen ke Paris juga, tapi belum ada waktu ke sana gitu. Oke, jadi tadi juga ada yang berkomentar. Saya bacakan dulu ya Kak. Ini dari Kak Batari. Nikah sama anak UGM. WKWK. Oke, jadi ini mungkin saran buat Kak Sri Aten ya. Nikahnya mending sama anak UGM. Terus ada lagi Salwa. Kak Asri. Oh, ini muridnya ya mungkin ya. Terus murid Kipti. Selamat. Oh, selamat. Ini mengucapkan selamat. Oke Kak, ini karena sudah menunjukkan waktu yang cukup malam ya, Kak Sri Aten juga perlu istirahat. Kita juga nggak terasa ngobrolnya sudah hampir 1,5 jam ya Kak. Wah, ini sangat lama banget. Tapi ini sebenarnya kan baru sedikit ya membahas soal tips LPDP. Nah, barangkali nanti untuk obrolan berikutnya kita boleh agendakan soal LPDP juga ya Kak. Kira-kira waktunya kapan gitu, nanti kita agendakan. Nah, sebelum memasuki sesi akhir ya Kak, saya sedikit menangkap bahwa
ketika kita ingin mendaftar ataupun ya mendaftar LPDP ataupun beasiswa-beasiswa lain ataupun mendaftar apapun itu, kuncinya adalah kejujuran gitu ya Kak. Kejujuran dalam menyampaikan apapun itu, termasuk misal kita punya prestasi apa, lalu kejujuran soal pengalaman. Kita kan mesti membuat esai ya, esai harus dibuat secara jujur. Kemudian pas wawancara pun yang diceritakan adalah ya hal-hal yang sudah kita alami. Kalau kita jawabnya dari awal jujur, maka ketika wawancara juga kemungkinan besar, ya saya percaya 100% akan lancar karena kejujuran itu. Benar. Oke Kak, itu yang saya tangkap untuk malam hari ini. Kemudian boleh sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, closing statement dari Kak Sriatun. Gimana? Tadi Bang Oh, Fri. iya ya. Sebelum mengakhiri pertemuan malam hari ini, obrolan malam hari ini, mungkin boleh closing statement dari Kak Sriatun nih. Oke, closing statement. Biasanya kan gini ya, ada istilah, wah, wong nek kalau orang yang sudah berhasil itu, wah mampu berkata-kata apapun, maksudnya kayak eh, kata mutiaranya itu segut ya. Tapi Ah, sebenarnya gini, kita dalam itu kan punya yang namanya dua kemungkinan. Kemungkinan gagal dan kemungkinan berhasil. Ya. Nah, proses itulah yang kita jadiin papan utama. Kita emang benar-benar nggak sih proses itu? Kalau misalkan hasil gagal dan berhasil itu adalah suatu bonus. Menurutku gitu sih yang aku alami selama ini. Jadi kita berproses dari awal. Misalnya salah satunya adalah daftar LPDP tadi ya. Nah, ketika kita sudah prepare dulu, prepare-nya juga kan langsung mendadak ya, prepare langsung istilahnya, wah daftar kilam daftar, kita nggak punya bekal apa-apa itu jangan ya. Ya bukan gimana ya, tapi kita paling nggak punya bekal dulu, punya riset dulu. Kira-kira jangan merencanakan untuk gagal. Kalau nggak punya riset, nggak punya pegangan pedoman itu namanya merencanakan gagal. Tapi kalau udah punya riset, punya uh, melihat pengalaman-pengalaman orang lain itu istilahnya kita merencanakan untuk berhasil. Oleh karenanya, yo persiapan dengan matang segala sesuatunya. Misal dokumen akademiknya, kemudian ada macam-macam ya, ketelitian juga, disiplin. Ketika kita daftar administrasi, oke kita TOEFL-nya misalkan udah sampai 500 lebih, tapi kita nggak disiplin, nggak teliti, itu ya sama aja gagal. Nah itu, kemudian prepare berkaitan dengan tes SBK. Tes SBK ketika kita misal udah kelotok banget ya materi-materi aritmatika, terus materi verbal, macam-macam misalnya seperti itu, terus kok kita nggak jeli, nggak teliti pas mengerjakannya, ataupun kita adalah menggampangkan sesuatu hal yang gampang, itu ya itu kita merencanakan untuk gagal. Kayak kita kan kemarin SBK kan ada kendala macam-macam kan yang rame di grup itu. iya. Kemudian saat wawancara juga sama. Kalau kita tidak prepare bagaimana orang-orang lain cara menjawabnya, kemudian malah cenderung kita kadang kan ada yang menghafal atau apa begitu, yaitu adalah cara untuk gagal, merencanakan untuk gagal. Tapi kalau kita melihat pengalaman orang lain, kemudian peluang-peluang yang ada, sekiranya kita apa sih yang akan kita tonjolkan dari diri kita, itu nilai plus dan merencanakan untuk berhasil gitu sih. Jadi proses itu kita nikmati, kita jalani, kita tekuni dengan jangan lupa ya sodakoh, itu yang paling penting. Sodakoh apapun dalam bentuk apapun, dan yang terakhir berhasil dan gagal itu adalah suatu bonus. Jadi siapkan mental untuk berhasil dan gagal. Oke, sangat menarik ya. Closing statement dari, nggak apa-apa Kak. Closing statement dari Kak Sriatun ini sangat menarik ya. Oke Kak, gitu saja untuk malam hari ini. Nanti kita agendakan untuk obrol-obrolan lagi, sharing-sharing. Ini juga kebetulan ada yang komentar ya. Ditunggu live selanjutnya. Oke, siap Kak. Nanti simak ya obrolan-obrolan berikutnya. Oke Kak Sriatun, ini sepertinya buffering ya malam ya.
Sebenarnya kita tunggu dulu. Halo Kak. Aduh, malah terlanjur keluar ya. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya dan sudah menonton ya. Tadi ada yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Kak Sriatun tadi sudah live begitu saja ya, karena mungkin jaringannya. Tapi nggak apa-apa. Ilmunya sudah disampaikan dan pengalamannya sudah disampaikan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, sampai jumpa di obrolan santai lainnya yang nanti akan tayang ya per minggu. Mesti ada obrolan-obrolan yang seru lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, salam sehat, dan salam semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.